Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu yang ibu banggakan? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Dalam kondisi sehat? Walafiat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan selanjutnya, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar kita dapat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada yang bisa bantu ibu untuk memimpin doa? Saya, Bu. Ridho. Tegar. Oke, sorry. Silakan Tegar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Tegar. Iya, Bu. Baik, sebelumnya ibu mau menanyakan nih ke kalian. Kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa kalian bisa dikumpulkan di dalam kegiatan hari ini? Belum tahu. Belum tahu. Bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok, ya benar. Jadi kita ini hari ini mau melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Jadi yang tadi dijelaskan teman-teman di sini benar. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dari bimbingan kelompok tersebut, ya, bimbingan kelompok ini. Jadi BK ini ada beberapa layanan, Nak. Yang pertama layanan klasikal yang seperti biasa di kelas ya. Yang ini bimbingan kelompok, ada juga konseling kelompok, juga ada namanya konseling individu. Jadi kegiatan kita sekarang ini adalah bimbingan kelompok, yaitu kita nanti akan membahas suatu tema dan di sini kita diskusikan bersama, ya. Mungkin dengan cara kalau ibu kita kegiatan ini menggunakan suatu permainan. Prosesnya seperti apa nanti akan ibu jelaskan lebih rincinya. Jadi nanti kita bakalan membahas suatu tema. Di sini ibu harapkan kalian dapat mengutarakan pendapat kalian yang ada, yang mungkin yang kalian pikirkan, yang kalian rasakan, itu kalian ucapkan saja, gitu ya. Ya, Bu. Dan ibu berharap, jadi kalau misalkan nanti ada seorang teman kalian yang mengutarakan, mungkin di situ adalah suatu kerahasiaan atau mungkin bisa kita sebutkan suatu aib, maka ibu harap kalian bisa menjaga namanya kerahasiaan. Jelas? Jelas. Oke. Kalau sudah jelas, kira-kira nih kita mau sampai kapan nih kegiatan ini? Ada kegiatan lain atau tidak? 35 menit aja, Bu, soalnya mau praktek. Karim ada Iya, mau Bu. kegiatan praktek ya. Oke, baik. Gimana yang lainnya sudah sepakat dengan 35 menit ini? Sepakat ya. Gimana kalau misalkan kita melakukan perkenalan terlebih dahulu ya? Iya, Bu. Jadi masih ingat nggak dengan tepuk break yang biasa ibu lakukan? Masih, Bu, Masih ya. Masih. Masih ya. Oke. Dimulai dari sekarang. Fadil, MTK, Karim, fisika, Asti, produktif. Selanjutnya biar badan kita makin lebih fit ya, ibu ada sedikit gerakan yang sedikit buat meregakan otot-otot tangan kita. Lebih fresh. Iya, lebih fresh ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ibu tanyakan kembali nih kepada kalian, kira-kira kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok atau belum? Siap. Siap. Ya? Sudah siap ya? Dengan semangat yang baru ya pastinya. Kita mulai kegiatan bimbingan kelompok kita. Ibu akan membahas suatu tema yaitu tentang semangat belajar, ya. Tahu nggak kenapa ibu membahas tentang semangat belajar ini? Tidak, belum tahu. Oke, jadi gini Nak. Ibu mengevaluasi dari proses pembelajaran kalian, yaitu kemarin kan kita sudah kegiatan mid semester ya. Terus juga ketika kemarin beberapa bulan yang lalu kita melalui masa pandemi, yaitu pembelajaran daring. Jadi ketika ibu evaluasi ternyata proses kalian itu, nilai-nilai kalian itu banyak sekali yang menurun. Sadar nggak? Sadar. Sadar. Kenapa tuh alasannya? Dinda, kenapa alasannya kok bisa menurun nilai Dinda?
Nggak tahu Bu, males aja gitu, nggak ada semangatnya buat belajar. Oke, Doni? Kalau menurut saya sih Bu, kurang efektif belajarnya dan kurang bersosialisasi dengan teman. Oke, jadi ada beberapa faktor yang menghambat kalian untuk pembelajarannya tertunda ya nak ya. Oke, jadi di sini kalian sudah melihat ya, di depan ada lembar monopoli. Jadi nanti di sini ibu akan mengundinya lewat aplikasi di handphone kita, ibu ya. Jelas ya? Jelas. Oke, kita mulai ya. Siapa nih yang dapat nomor pertama? Deg-degan? Ayo, Fadil, silakan. Nasti. Sudah kedapat ya nomor urutannya. Masih inget kan? Masih. Oke, yang pertama tadi siapa? Nastiti. Sekarang Nastiti bisa memilih nih, kira-kira kartu mana yang mau Nastiti ambil. Ketika Nastiti sudah ambil, nanti bisa Nastiti baca dan silakan dijawab. Saya dapat 3 pertanyaan Bu. Yang pertama, bagaimanakah cara belajar kalian? Yang kedua, apakah itu sudah efektif? Apa belum? Yang ketiga, jika belum, bagaimana cara belajar yang efektif menurut kalian? Yang pertama, ketika saya belajar waktu pandemi, ketika saya daring belajar di rumah, saya lebih suka sambil mendengarkan musik Bu. Kalau sudah efektif apa belum? Menurut saya itu belum Bu, karena saya ketika belajar sambil mendengarkan lagu suka lebih sering nyanyinya daripada belajarnya. Yang ketiga, menurut saya ini Bu, saya belum menemukan bagaimana cara saya belajar yang efektif Bu. Jadi masih, siapa tahu ada dari saran dari teman, jadi bisa membantu saya juga. Oke, jadi tadi si Asti sudah menyampaikan tentang pendapatnya. Kira-kira nih dari kalian ada tidak yang mau menanggapi atau mungkin ada yang mau menambahkan tentang belajar efektif ya? Iya. Ada tidak? Saya Bu. Oke, Dinda. Jadi kalau menurut saya ya Bu, saya lebih enak belajar sebentar dengan waktu yang sedikit tapi sering, kayak 2 kali, 3 kali gitu, daripada lama terus nggak nyambung, bosen juga. Kayak pernah sih saya juga kayak Asti, kayak sambil dengerin musik, tapi ya itu bener Asti, malah nyanyi aja kerjaannya, nggak nyambung, bosen juga. Jadi mendingan sebentar tapi sering kayak. Iya, memang ada beberapa macam cara pembelajaran ya nak ya, yaitu sama yang disampaikan Asti tidak salah gitu, itu triknya Asti gitu. Triknya Asti mungkin ketika pembelajaran dia lebih senang untuk mendengarkan sambil mendengarkan musik, tapi mungkin ada negatifnya ya, karena memang Asti juga menyadarinya ya, ternyata pembelajaran Asti kurang efektif. Pembelajaran Dinda juga bagus. Istilahnya kita di sini pembelajarannya secara rutin kan ya tadi. Terus juga si Doni menyampaikan kalau ada suatu temannya ya, ada temannya yang istilahnya metode pembelajarannya itu ada yang senang secara sendiri, ada juga yang senang secara berkelompok. Memang beraneka ragam ya nak ya untuk pembelajarannya gitu. Sampai di sini untuk materi cara belajar yang efektif sudah pada ngerti semua ya? Sudah. Jelas ya? Jelas. Karena berhubung waktu kita juga sudah hampir sedikit mepet, tadi disampaikan katanya Karim dan Dinda ya, ada kegiatan selanjutnya yaitu mau kegiatan produktif. Ya, makanya kita mungkin membahas kartu-kartu yang lainnya dengan pertemuan yang berikutnya, gitu ya nak ya. Oke. Di sini Ibu mau menanyakan nih, dari proses kita belajar tentang semangat belajar tadi, kira-kira apa sih yang menimbulkan menciptakan apa sih kalian semangat belajar dari kalian? Ada yang bisa menjawab Ibu?
bantu? Asti? Kalau saya sih Bu, saya memiliki target Bu, yaitu masuk universitas yang saya inginkan. Makanya harus giat belajar dari sekarang agar bisa tercapai Bu target saya itu. Oke, bagus ya. Jadi ada sedikit kita harus, kalau kita mau menciptakan suatu semangat belajar itu kita harus membandingkan dengan target hidup kita gitu ya Nak ya. Oke, bagus Asti. Ibu mau menanyakan nih, kira-kira ada nggak sih yang membuat kita motivasi dari dalam diri kita untuk semangat belajar? Ada. Oke, siapa nih? Fadil? Adil dulu. Kalau saya motivasinya sih ayo belajar biar jadi orang besar. Oke, bagus. Kalau aku sih hidup akan berubah ketika kebiasaanmu berubah. Oke, bagus ya. Kalau aku, petualangan dalam hidup adalah seberapa banyak Anda belajar. Oke, bagus. Kalau saya, kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Alhamdulillah ternyata anak-anak ibu di sini sudah dapat berpikir, maksudnya sudah dapat berkreatif gitu loh untuk menciptakan semangat belajarnya gitu. Karena kegiatan bimbingan kelompok kita akan selesai, ibu mau menanyakan nih kepada kalian kesan dan pesan harapan kepada kalian. Siapa yang mau mengutarakan kesan dan pesannya? Saya Bu. Balkis. Pelajaran hari ini sangat bermanfaat Bu, karena banyak motivasi dari teman-teman untuk meningkatkan semangat belajar. Tadinya saya termasuk tadinya semangat saya menurun saat belajar karena semenjak pandemi ini. Tapi setelah pelajaran hari ini saya jadi semangat lagi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah juga tadi sudah banyak kesan dan pesannya yang kalian sampaikan ya Nak ya. Selanjutnya mungkin nanti kegiatan bimbingan kelompok kita bisa kita hadirkan kembali kira-kira di minggu depan ya. Pertemuan selanjutnya di minggu depan hari Jumat ya. Habis setelah vaksin ya kalau nggak salah ya. Mungkin kita bisa berkumpul ya. Ibu di sini ada evaluasi ya. Yang pertama ibu mau menanyakan ke kalian, kira-kira materi pembelajaran kita hari ini sudah menarik belum sih menurut kalian? Sangat menarik. Sangat menarik ya. Alhamdulillah. Salah satu pengalaman baru nggak sih buat kalian? Kita dapat berkumpul dengan beda jurusan gitu kan. Jarang. Ya jarang ya, karena dari beberapa jurusan ya, alhamdulillah. Jadi penyampaian materi yang ibu sampaikan, kira-kira apakah sudah sesuai belum menurut kalian? Sesuai. Oke. Jelas banget. Alhamdulillah ya. Oke, di sini ibu ada sedikit angket. Kalian bisa buka handphone kalian. Kalian buka Moodle-nya. Di situ kalian lihat, bisa kalian isi aplikasi di BK ya. Buka BK ya. Sudah Bu. Sudah? Udah Bu. Di situ kalian isi angket penilaian, proses hasilnya, evaluasi hasil. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Nanti gini Nak, dari kegiatan tadi kan udah mengisi evaluasi hasil nih. Nah nanti ada presensi, yaitu presensi kehadiran kita dalam bimbingan kelompok. Nanti bisa kita isi ketika sudah selesai pembelajarannya ya. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Ibu ucapkan terima kasih juga atas partisipasi kalian untuk dapat mengeluangkan waktu. Karena tadi awal kita berdoa, pastinya kita juga berdoa terlebih dahulu sebelum kegiatan pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Ibu akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, applause untuk